background story-nya keluarga aku itu mamaku dulu muslim soalnya Mas. Sekarang terus tersadarkan akhirnya ya. Enggak ngikut papang. bukan tersadarkan. Nek dalam artian kami domba yang tersesat versi terbalik. Lah iya kan menurut saya kan tersadarkan. Dowo kira. Kenapa orang-orang seperti Anda, kaum-kaum Anda ini ikut luar takjil? Enggak, iki lah jujur lagi ya. Kon posisi gak poso, cuk, tenagamu full, jam 3 standby. Yo, Kene keluwen lagek telinga-telinguk. Loh, tawisin tek. Di dalam benakmu yang paling dalam, di relung-relung hatimu, bener gak ya aku juga keputusan untuk menjadi seorang Kristen? Pernah gak? Bisa jadi. Kan keimanan seseorang itu bukan saat dia yakin, tapi saat dia mempertanyakan, Mbak. benar. Ya, Benar. Nah, itu momennya apa? Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo apa rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kaya diopo? Skripsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Kembali lagi di podcast Exit. Semangat dulu, Fir. Balik lagi di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Palaza. Bersama saya Bian Brilianti. Selamat datang di episode podcast Exit teman-teman. Untuk seluruh Ultras Buntu di belahan dunia, di penjuru dunia, maupun kalian yang sedang panen duren, selamat menyaksikan podcast Exit. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ono opening lho, kon gak ngajeni, Cuk. Aku gak kuat loh, Firza lemes sih, gak kuat aku. Karena ini pertama kalinya kita take di jam-jam masih sebelum buka puasa. Bener, Gitu. bukan pertama kalinya, awal-awal iki soal poso awal-awal. Jadi rotok belum menyesuaikan. Biasanya kita take itu di jam-jam setelah buka puasa baru take ngono lho. Lah, Gak ono, iki mek cuma mengandalkan bass tok iki. ya kon niku sing semangat kon niku. Jadi nek kalian mendengarkan suara iki bukan aku lebih dewasa rek. Emang gak ana tenaga sik iki poso le 2 dino cuk, gurung beradaptasi apa-apa sik tola-tole iki. Malaikat kaget main. Lho, sampean ono podcast jadi. Yo semangat Fir. Let's go. Ngono lho, Mong semangat. tae. Koyo gak sarapan kon niku. Bersama saya Firza Palaza. Saya Bian Brilianti. Kita kembali lagi di episode podcast Exit khusus buat teman-teman. Nah, sekarang masih memasuki edisi Ramadan. Ramadan Cinta. Oke. Jokes brain fog iku. Iya. Cek ono kabut-kabut di kepala. Cukup lah. Oke, Segitu nice. sudah cukup. Nice. Gitu. Oke. Teman-teman, di masa Ramadan ini kita juga akan mengundang teman-teman dari non-muslim untuk hadir di sini. Benar. Nah, episode kali ini spesial. Kita akan mengundang teman dari agama Kristen. Mas BK. Semangat Fir, yo. Sedang sering berhubungan dengan teman tuli. Kok bisa? Siapa? Sampean. Enggak. Kok bisa? Siapa teman tuli? Gak ada. Mas Bekam. Iya teman. Kok teman tuli? Enggak. Wah. Enggak berarti ya wis nek enggak. Jokesnya Oh, umpan lambung nih. Enggak ternyata. Iya. Kok bisa? Kadoan iki lho. Loh, tapi kan lho, ketika aku ngomong ado iku miking jenenge, Vi. Making tae ilang suaramu, Cuk. Beberapa episode hilang. Lho iki lho, kerasa mlebu. Ben Ya. podcast biyen iki gak teko tae opo sih kok gak ono suarane iki. Ternyata kadoan cangkeme. Nah aku meskipun ada congorku aerodinamis. Maju, pita suaramu maju. Bener. Ya, Kali ini kita kedatangan Mas Bekam. Ya, halo Ayo. Mas Fir. Nama Bekam. Beckham Mas. BE. CKHAM. Oh, Iya. emang orang tua ngefans Iya, ya. benar. Ambek itu ya. Wah.
Orang tua ngefans sama Ya, Beckham. 90-an lah biasa. Beckham MU tuh ya. Bener Mas. Oke. Bukan Beckham Putra. Iya benar. Ya. Enggak, Bapak waktu itu pernah cerita enggak sukanya Beckham waktu di mana? Kan Beckham nandi tuh. Iya, waktu di MU sih. MU ya? Iya, yes, pasti waktu di MU. 90-an banget lah. Iya, overpower itu MU Iya. tuh. Oke. Mancunian bapak sampean. Mancunannya apa itu Mas? Fans MU. Oh iya, benar. Fans MU. Benar, waktu itu. Oh, sampean juga fans MU. Enggak sih kebetulan. Sampean mana, Mas Beckham? Wah, iki lek diomongno kene musuhan Mas Fir. Aku Madrid soalnya. Wah. Tolong jogo bedel nang ngono. Di mau bedel. Ayo Fir tak siap Fir. Enggak usah nyeletuk hewan-hewan deh. Untuk episode ini ya. Oke, Beckham hari ini aku nggak bisa menyapa kamu dengan assalamualaikum ya. Oh iya. Ngerti siapa nih emang? Waalaikumsalam. Salah. Waalaikumsalam, sorry. maaf. Waalaikumsalam. Oh ngerti ya? Tahu Mas. Oh karena terbiasa ya Beckham ya. Jadi background story-nya keluarga aku itu mamaku dulu muslim soalnya Mas. Oh. Iya. Sekarang Terus tersadarkan Iya, akhirnya ya. Enggak ngikut papang. Bukan aku yang ngomong ya teman-teman. bukan tersadarkan. Nek dalam artian kami itu dibalik domba yang tersesat versi terbalik. Lah iya kan menurut saya kan tersadarkan. Dowo kira. Menurutmu. Iya, Iya menurut boleh. keyakinan, menurut keyakinan saya. Berarti mama Ikut papa Mas. ikut papa. Oh Iya. papa yang Yang Kristen. Kristen. Iya. Akhirnya papamu ikut mama, ijol lukir ngono. Tetap gak rukun. Emang dasarnya wis gak cocok berarti. Oke, berarti Beckham sendiri akhirnya Kristen. Kristen Iya. ikut itu ya. Iya, karena Oke. jadi satu sama papa semua. Gitu sih Mas. Nyaman enggak? Kalau coba nanya kursinya. Kenapa mau kursinya. closing? Kursinya. Kamu mau closing? Lek-lek kan ambil kon saya gak wedi aku. Ayo, celuk bapakmu nem tak sikat kabeh nang kene. Kursinya. Rada tepi jurang rek. Nyaman enggak kursinya? Nyaman gak? Nyaman, Mas, Nyaman. Oh. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita kasih konteks dulu. Beckham ini adalah musisi gereja ya, bisa dibilang musisi gereja. Ya gereja ya reguler juga. Jadi di gereja mana gerejamu, sorry? GBI Mas, GBI Hidup Baru. GBI Hidup Baru. Iya. Daerah mana tuh? Daerah Tambarjo Mas ada. GBI Oh, kok. Tambarjo. Iya. Gelora Bung. Gereja. Battle Indonesia. Oh, better. Iya, betul. Oke. Benar. GBI situ. Terus Ah. ada di Jangan disebut yang itu Mas. Itu kan Mas, beda. Beda gereja kalau itu. Iya. Iya. Ibadahnya malam kalau itu. Ya dia juga reguleran di situ. Ya. Iya, di klub-klub beberapa klub Ya, malam di Surabaya lah. Itu benar. kan mencari rezeki kan. Ya, benar, Mas. Iya. Cuman emang awal main musik emang dari gereja dulu sih, dari remaja. Usia berapa ya? 12 tahun. Hmm. Iya, iya. Tapi memang orang apa ya Kristen itu rata-rata mahir dan pandai bermusik ya Mas ya. Iya, soalnya ibadahnya kita band-bandan ya Mas. Oh, Iya, tiap minggu pensi ya. Tiap minggu pentas. Iya. masuk Kristen itu tesnya gak dibaptis Mas. Tiap ini. Kok kon nyetem deh. Oke. Kayak nyetem gitar gak usah mlebu Kristen Gak kan. usah. Tapi apakah benar itu anggapan itu Beckham bahwa masuk orang Nasrani kebanyakan bisa main musik, tapi sebenarnya banyak nggak orang Nasrani yang nggak bisa main musik gitu? Sebenarnya banyak juga kok Mas. Males ngono. Iya, karena ya ini akhirnya buka ini ya rahasia orang Kristen yang main musik ya. Karena ada beberapa oknum lah, kita bilang oknum itu karena mereka menggampangkan, oh aku tiap minggu main kok, jadi mereka nggak ada effort buat belajar. Oh. Dan itu yang terjadi sama beberapa musisi, misalkan yang satu maju, yang satunya biasa aja. Akhirnya ini mereka sering iri-irian. Oh. Oke. Nah, begitu hasilnya yang maju ini bagus, mereka kayak, oh kan kok sangar timbang aku, gak terima, padahal mereka ini yang gampangin. Malas. Iya, males-malesan. Itu yang tidak diketahui semua orang sebenarnya. Oh. Dan dirimu termasuk yang belajar. Iya, soalnya yes, zamanku kan belum ada gadget soalnya Mas waktu Oh. itu. Jadi yes, paling mentok futsal, ya ben-benan. Aku Iya sih. aku juga membayangkan ada suatu saat di gereja gitu ya, orang pada merem puji-pujian kusyuk Iya, gitu bener, kan. Mas. Iya. Semule kabeh arek. Dengan nada bukan, maksudnya kan dengan nada toh. Benar Mas. Karena anak mungkin ambil dari do itu C berarti ya. Banyak sih Mas, tergantung. Tergantung. Iya. Tergantung apa. Rendah, Kenapa? rendah. Iya, rendah. iya. Sekali Iya, rendah. Oke lah, Iya, ya, iso, D. katakanlah donya C terus gimana Mas? Donya C sapiro tuh. C
Coba. Gak perfect pitch aku Mas, sorry. Semen lho, ngono. Misalnya. Misalnya tuh dalam suatu gereja, kenapa orang gereja harus bersuara merdu? Menurutku sesuai keyakinan saya. Ya, Sing kanthi kongkon tuku kebu ambek wong GPI-mu. Karena saat Jika dikongkon tuku kebo kan beda urusan iku panji, Cuk. karena waktu puji-pujian gitu misalnya apa dalam nama Yesus apa itu kan bener Mas. semua kan merem gitu kan Iya, tangannya benar. Iya. kegenggam ya. Iya benar Mas. Gini kan. Ya. Wih, pandai loh Mas Firsa ini. Ana sitok sing pales, itu kan kaget. Benar. Sopo iku mah? Oh, anak Renol iku. Kristen banget ya, Pak ya. Anak Renol. Iya benar. Iya kan? Benar, Mas, benar. Ada sing ngono. Iya benar. Kayak Iya. keganggu aja sih kayak. Mm-mm. Wis enak-enak. Kok ada yang satu yang nyeleneh ini. Pasti otomatis kebuka. Iya. Jadi gak kusuk Ya ya. kusuk. Karena kalau di Nasrani itu iki ya merdu tuh bagian dari kekusyuan ya. Iya, bisa dibilang gitu. Karena istilahnya tidak mengganggu orang lain untuk beribadah kan. Jadi mengganggu konsen kan kalau seperti itu Benar, jatuhnya. Fales ya. Heeh. Oke. Terus kadang bass drumnya terlalu kenceng ya. Ya. Biasanya kayak kena soundman lawas iku Mas. Nah, iku Kadang jedeng. bukan salah soundman, kadang emang dem gitu aja. Emang Oh, aku baru ngeh lagi. enggak karena enggak kekencangan volume. Aku merasakan debar di dalam dada ini. Apakah Tuhan menyentuhku? Enggak, pas drame Pak kekencengan. Bass drumnya kepanteran. Enak ya nek guyon di Kristen ya. Tapi coba nanti balik. Ayo. Takut. Off cam aja itu. Ya, takut. Oke, Beckham suatu kebahagiaan hari ini kami dari tim podcast Exit ngundang Beckham nih karena kita pengen tahu Beckham kan dari kecil Nasrani ya, Iya, Mas. Kristen ya. Iya, Kristen dari kecil Mas. Dari lahir Mas. kecil. Otomatis secara apa ya? Berapa tahun sekarang usia? 29 tahun ini. 29 sih. Iya. Dalam ya, maksudnya Maksudnya kamu kesini itu waktu tadi kesini tadi gak langsung to the bener, point gitu loh. sempet Kamu ngomong lewat ngikutin di- map aja. Iya, harus Iya. ngemes. Macet juga tadi kan. Macet kan. Makasih Beckham. Aman Mas. Kini tonggoan soalnya. Iya tangguhan ternyata. Oke. Cuma Nah, jalannya lebih terang lek gak salah kan. Lewat kono kan lebih terang, Fir. karena Lewat kono aku peteng. lewat pesawat-pesawat. Lewat tambak-tambak untuk mambu kan. Benar. Gitu. Nah, selama 29 tahun Beckham pasti mengalami berarti 29 kali Ramadan juga nih. Benar Mas. Iya kan? Benar. Nah, tapi yang pertama pasti ngerti kan iki arah obrolanku mau Oh kemana iya kan? iya. Yang pertama Kok nebak ya apa sih? validasi sih ae. Iya, gimana Mas? Kenapa orang-orang seperti Anda, kaum-kaum Anda ini ikut war takjil? Enggak, iki lah jujur lagi ya. Kon posisi gak poso, cok, tenagamu full, jam 3 standby. Yo, Kene keluhan lagi telinga-telingu. Loh, tawisin teh. Entek tuh Masa kan ngalami ngono. Kon ngalami ngono ta, Fir? Apa? Ngalami ngono. Karena ngepres saya. Kalah bar ngono kalah. Karena ngepres. Nah, itu kan anak perbedaan tapi divalidasi sih. Bener enggak? Benar Mas. Kenapa nonis-nonis itu mengikuti acara war takjil? Kayak dendam batin ya. Wong lemes, Iki wong lemes ya. mewakili Mewakili, di iya, rumah. iya. Coba Lemes, kamu klarifikasi. Kalau dari aku sendiri tuh emang, momennya itu cuma ada di Ramadan doang ya Mas. Yo, jajan-jajanan. Jajan-jajanan, orang jualan. Terus secara psikologis juga akhirnya kayak lapar mata sih Mas, jujur aja. Oke. Lihat panas-panasnya cuaca kan. Enak iki es garbis iki. Sebut merek kayak gini. disebut. Enggak, Lali Mas Bersamo, sorry. Enggak apa-apa aman mereka. Kan itu menjadi tugasku, tugas bebas. Cuma jujur iki ya, jenenge wong poso lho, Beb ya kan. Kon ngomong es garbis aku wis kebayang pasti abang ya kan. Terus garbisnya rada kuning, Iya, iya. di plastik bening. Iya, Mas. Plastik kena keringeting ngono. Wih. Es tuh sing bunder. Iya, Mas. Cuk lu. Saking kosongi iki weteng Iya, iki. iya, iya. Oke, tapi emang iki ya. Iya, Mas. Berarti kamu mengamini bahwa
bulan Ramadan itu ya nyata gitu. Bener, Mas. Meskipun kamu nggak meyakini Islamnya ya. Iya, iya. Yang diminum pada waktu hari-hari biasa itu rasanya biasa aja. Bener Mas, Iya bener kan? bener. Kayak momen Ramadan tuh kayak lain aja sih. Lain. Vibes-nya kayak Iya. ya orang jualan lebih banyak, pilihannya juga lebih banyak. Bener. Akhirnya iso, wih, meniki. Oh, buat jadwal ya. Iya. Oh ya gak mungkin dintekno sak wengi tok kan Mas. Kan Ramadan 30 hari tuh. Oke. Bisa dijawab, oh ini meniki. Ngono. Sak liwatanmu tuh ya. Iya, Mas. Sekali kau nang Iya. gereja pernah ngomong wis ketemu tuh pirang bakul takjil. Iya, pokoknya dino pertama dikulik sik ono apa ae. Dikulik sih lucu banget. Oke, berarti secara jawaban udah Valid ya Mas. valid ya. Iya, benar, Bahwasanya benar. memang teman-teman yang beragama lain tuh tidak ternyata juga merasakan lapar mata. benar, Terus Lek sing mbok jengkeli apa Mas di masa-masa puasa dan Ramadan? ada nggak? Ada nggak? Kejengkelan. Lek aku Awakmu. di jam-jam buka puasa iku sulit gawe mangan, Pak. Resto-resto tempat makan. Oh. Biasanya wis full book terus ngantri iku jadi ngene mana rek ngono. Tapi ya selama masa puasa itu Iya, aja. iya. Bukan yang benci yang gimana ya. Kita kan berdamai dalam Kristus, mencintai sesama. Oke. Enggak, cuman ada momen-momen sih gitu. Begitu Iya, iya. tek langsung full gitu ya, full. Lek iku aku lek sampean ono. Kalau aku paling ini sih Mas, apa Reguleran berarti tutup ya. Yo, ya itu juga. Cuman kalau yang buka maaf ya. ya bisa apa gimana lagi bisa. Iya. Toleransi sih Mas. Toleransi. Sama ini sih Mas kan kalau misalkan ada beberapa tempat regulerku yang buka itu jamnya dimajuin jam 7. Mau nggak mau kan harus nyampe di outlet jam 6. Nah, kalau jam 6 standby mau nggak mau jam 5-an harus keluar rumah. Lah itu kan pas jamnya ngabubur juga sih Mas. Jadi Iya. di jalan itu wih sing Macet biasanya ya, iya. karuan ya. Tambah gak karuan wis ketambahan wong mulai kerja ketambahan wong golek takjil. Iya benar. Ya, itu. Paling itu sih Mas. Wih. Dan harusnya tempat regulernya DE ku tetap buka, Fir. Iya. Dengan tulisan YKKA. Apa itu? Yang kafir-kafir aja. Bukan YTTA ya. Bukan. Tahu aja ya. Yang YKKA. Tapi mohon maaf berarti ya, karena memang kalau dari aku sendiri orang yang memang tidak pernah terlewat untuk berpuasa. Iya. Sebenarnya aku juga kenapa memilih puasa di saat teman-temanku banyak yang nggak puasa gitu ya. Karena aku merasakan dampak positifnya. Apa itu, Mas? Misal, Gak ngomongin nyeret cuk, kayak ganja cuk. iya, kayak ganja. Misal kayak seperti ini nih, Ah. di saat aku lemes, tidak ada nutrisi masuk baru, tidak ada asupan gula baru, speedku melemah. Iya dong. Iya benar sih Mas. Ambisi tidak terlalu, kalau biasa aku cuma ngejar nafsu dan ambisi, akhirnya sekarang di hari-hari kayak gini ya, oh iya ternyata hidup tuh pelan bisa gitu. Nah, speedku melemah, ambisiku melemah, tenagaku melemah, sehingga aku punya fokus untuk menikmati waktu. Kenapa? Iya. Karena waktu terasa lebih lama, Lebih lama, sehingga iya, aku lebih benar. sabar, lebih kalem gitu. Nah, dalam bab ini sebenarnya kalau mau dikaji lagi, toleransi itu tugas siapa? Sepertinya toleransi itu tugasku yang menjalankan ibadah ini. Iya, benar. Bukan menjadi dampak tugas dari kalian yang tidak mengimani agamaku ini, sehingga kalian sampai rezekinya terputus dan lain-lain Iya, gitu. iya. Karena PR besarnya yang mendapatkan manfaat adalah orang yang meyakini. Kenapa yang Iya, dituntut benar sih. bertoleransi adalah orang lain? Iya, Menurutku iya, iya. seperti Iya, iya, itu. iya. Tapi ada nggak di ajaran Beckham menjelaskan bahwa saat di gereja tuh, ini bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tuh nanti gini. Ada nggak sih sosialisasi agama gitu-gitu? Kalau khusus Ramadan biasanya sih iya sih Mas. Jadi udah ada kayak semacam reminder gitu loh. Sebagaimana kita melakukan prinsip di sosial kita ketika bulan Ramadan, ya jaga sikap, mungkin nggak makan yang terlalu kelihatan di muka umum. Terus juga kadang bahkan mendoakan saudara-saudara kita yang lagi puasa. Biasanya sih begitu sih Mas. Iki malah toleransi ini tanpa dikongkon. Iya, Pak. Iya. Lho ning Katolik iku ngono, memasuki masa puasa Enggak, kayak Kristen kok ya. Sama, kurang lebih sama sih Mas. boloan, Pak, dewe. Oh iki NU iki Muhammadiyah ngono ta. Gondrong padha gondrong. Oke. Iya, kurang lebihnya gitu sih Mas. Iya, Jadi Iya, kita juga tanpa selalu dikongkon ya bahkan. Iya. Oke. Jadi gereja memang biasanya menginstruksikan atau mengarahkan kayak
ya udah sebulan lagi, bentar lagi Ramadan, sebulan ini mungkin khususnya kita ketika bersosialisasi di lingkungan rumah atau sedang di luar rumah mungkin lebih menjaga sikap ya sebagai toleransi kita, dan kadang juga lebih mendoakan juga supaya ya saudara-saudara kita yang berpuasa juga dapatkan pahala atau rezeki di kalau mereka beribadah menjalankan puasa itu tadi sih Mas. Nah, toleransi ku pemaknaannya ya apa Mas? Jadi ngene. Oh, Toleransi gitu itu ya. kalau satu rumah 10 orang, 2 makan duren, apakah dia boleh makan duren di rumah? Atau paham ya maksudnya? Iya ya, paham. Atau yang 8 ini keluar rumah, atau yang 2 orang ini yang keluar rumah? Kalau biasanya sih ngikutin suara terbanyak ya Mas. Biasanya ini kita ngomongin rulesnya aja yang Berarti wis jelas enggak. Jelas aku tuh. Terus ya. Atau 3 orang nggak ngerokok, 7 orang ngerokok di dalam sebuah rumah. Rumah itu ada tempat ngerokoknya atau bebas aja atau ya apa menurutmu? Toleransi di dalam rumah. biasanya ada smoking roomnya sih harusnya Mas ya. Ada smoking Iya, ada roomnya. smoking roomnya. Ada spot lah. Nah, spot ya, bagaimana Smoking emang boleh spotnya. ngerokok sama spot yang emang nggak boleh ngerokok. Oh, maksudnya kira-kira gitu sih, Mas. Nah, ini soalnya ketika ngomong toleransi kita kan ngomongin juga soal numbers. Siapa yang minoritas, siapa yang mayoritas. Ada sebuah cerita, koncoku iku kerja nang Manado, Pak. Iya Pak, nek cerita rada dawa ya. Aku tak ambil. Gak oleh, ada wong pengen nyolong gak oleh. Cerita. Tau sering kesel, tau sering. Tau terus gini. Cerita. Oke, mu libero aja saiki ya. Sing detail, sing kalem Kalem, gitu ben bisa alon. ketangkep lah. Oke. Nah, biyen pas bapakmu loro iku le. Seru ini. Boleh aku kayak loro gantian Bapak. Jadi di Manado itu mayoritasnya justru yang Kristen Katolik. Benar. Di sana itu orang jual babi, kepala babi, dan bahkan ada pasarnya sendiri sing yang berbagai mana nih macam iku jualannya, lho. Mas. Ono beruang, Ono ulo biasanya Mas. Pasar Tomohon. Iya toh, Mas. ono ulo, nah dan lain sebagainya lah. Nah, tahu nggak bahwa ketika awakmu lewat Kelakah, Jember, itu biasanya ono ada terop, terus ada orang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Oh iya. Avanza, terima kasih sumbangannya 50.000. Iya. Iku nang Manado ngono, tapi gereja, Bro. Oh. Paham ya? Paham. Orang minta sumbangan di sini misalnya ketok pintu, terus kemudian pakai, mohon maaf ya, misalnya yang pernah saya alami pakai peci, pakai bawa map gitu kan, minta sumbangan dan lain sebagainya. Di sana iya, untuk panti asuhan Kristen Katolik. Oke. Jadi ini ternyata ada fenomena yang sama persis. Tapi bedanya adalah siapa yang lebih banyak aja kan gitu ya Pak ya. Nah, sebagai makhluk ya kan yang memilih untuk menjadi Kristen dan berada di kelompok yang lebih kecil selama bertahun-tahun ning apa sih ning Surabaya ning ndi Mas sama Mas? Jamu Surabaya gak Surabaya, Sidoarjo gak Sidoarjo. Tambak Sumur. Iya, Tambak Rejo. Tambak Rejo. Contohane wong Tambak Rejo Iya. wong Kristen. Nah, ya apa perjalananmu menjadi minoritas dan perjalanan hidupmu untuk menghadapi yang jenenge toleransi iki apa? Sebagai seorang minoritas. Sebagai kelompok kecil itu tadi. Diskriminasi ada enggak ataukah kamu ngerasa tersingkirkan? Kudune lek smoking area itu yo agar-agar aku ngerokok ya otomatis harusnya berpihak padaku juga dong gitu-gitu misalnya. Sebenarnya cukup lumayan ngalamin Mas. Waktu kecil kan juga sebelum seberapa tahu tentang hal tersebut kan. Iya. Sampai akhirnya mama yang menjelaskan karena mama juga backgroundnya dulunya muslim. Oke. Jadi lebih ke mama itu ngasih tahu, ya misalkan habis ini puasa orang-orang itu enggak makan gini. Bahkan kalau boleh cerita ya, maaf ya ini Gak apa-apa, atau mungkin di luar masa puasa gak apa-apa. Ya, ini cuman terjadi waktu saya, mungkin sekarang udah enggak. Di sekolah saya pun waktu SD itu saya sekolah negeri sih Mas. Oke. Enggak ada guru agama sampai saya lulus. Oh. Jadi gak ada guru agama Kristen maksudnya. Iya. Oke. Jujur aja. Gak tahu ya sekolah saya yang sekarang ya. Saya udah lama ke sana, SD soalnya. Mas bisa tahu. Jarene
Kepala sekolah marketnya Siti. Tapi jujur ya Mas, karena di kelas saya cuma 2 orang waktu itu. Kepala sekolah rapat tuh ambek guru-guru liyane. Iki apa celana guru njaba? Ajarane salat tuh gak ketok. Gak kerasa. Iki gak ono guru agama. Gak ada Mas, selama 6 tahun sampai akhirnya mama saya itu sebelum menyekolahkan adik saya itu research dulu mana sekolah yang ada guru agama Kristennya biar nggak kejadian kayak saya. Oke. Jadi ya ngefek itu sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi karena saya hidup di minoritas bisa dibilang karena tengah perkampungan juga kan dulu Tambak Rejo karena lama sih Tambak Rejo dulu kan Jalan ikan-ikan kan? bener Mas. Apa sampe nih Pak? Hiu, Apa? hiu. Oh iya hiu. Iya, Jalan bener. Iwak hiu deh. Ono kerapu. Bener. Ono li tombro ngono-ngono paling. Ngobrol kano sih Mas. Kano sih, betul. Iya. Kerapu. Jadi bener-bener lumayan sebenarnya ngefek banget waktu dulu itu awal-awal terus culture shocknya seperti itu terus ya teman-teman juga kayak zamanku kan kayak yang sore itu mesti ngumpul di lapangan pas puasa yuk wih kalau arek bal-balan nih. Semaput. Semaput. Nembok paksa semaput Beckham. Aku kondisiku kok ngene kok iki. Kan arek bal-balan rek. Iya kan kaget Mas arek cilik kan bahasa zamanku kan pokoknya maghrib buyar bal-balan kan Mas. Ya, Standar banget lah iki pas puasa wih kalau arek bal-balan nih sepi yo. Terus kok anaknya mesti ono dulu gak paham wong gak sahur Mas gawe gamelan. Oh iya, berisik. Gamelan. Oh ya dung. Iya Mas, di Tambak Rejo sih ono soalnya Mas kayak ngono. Oke. Terus apa kaget kan awal-awal. Terus tanya mama lu, "Ma, iki apa?" "Oh, itu orang bangunin sahur." "Apa kamu melok ta?" "Ya aku melok Mas akhirnya Mas." Sumpah, cilakanku hiburanku yang ngono. Terus nang kampung ya apa maneh. Ya barek ngene iki pahala rek. Sing gugah kok non muslim ngene iki maksudnya. Tangimu anak barokahe gak dadine. Iya Mas sampai awal-awal tuh bapakku nggak tahu. Bapakku kebangun kaget tuh. Anakmu nek ndi? Kan waktu dulu kan masih aku belum punya adik toh Mas. Anak mek aku tok. Bapakku kaget tuh. Anakmu alah melok kanca-kancane ku nggak sahur. Oh ya wis, ya bapak mek gitu tok. Iya. Gitu sih Mas. Kalau ngefeknya apa? Saya tinggal di tengah-tengah menjadi minoritas ya. Iya. Cuman seiring berjalan waktu kan karena udah dewasa, udah paham, teman juga banyak. Jadi pemahaman jadi lebih. Apa yang berbeda? Teko iku Beckham. Misalnya waktu dengan keluarga lebih banyak. Yes. Klub-klub malam tutup. Bener lagi. Cuman selain itu apa gitu ada enggak? Lebih ini sih Mas, mungkin yang paling efek ke pribadi sih lebih hidup sehat ya karena tidur lebih teratur. Jujur aja. Itu loh, Ramadan itu kenapa dibikin sampai 30 hari? Iya. Karena Detox. Orang-orang detox. yang kerja di dunia malam Iya. biar Lebih sehat. Lebih sehat dan setelah itu kerja lebih aku keras juga lagi. mikir ini lebih sehat kan kerjanya lebih keras mana ya? Iya. Balik itu doang. Enggak lah. Cek Terserah lah, pertanyaan. Pertanyaan. Sebagai seorang Kristen, angel gak Mas golek pasangan sesama Kristen? Protestan angel soalnya. Atau mbok kasus beda agama ya gak apa-apa? Jujur susah sih. Soalnya aduh aku buka kartu AC gerejaku apa? Option dewe iki. Karena stoknya Didi Gunung Karuan cocok ngono ya. Nah, iku Mas. Iya, Terus iya. arek gereja rada jual mahal. Oh. Pride. Juaji. Iya, Mas. Oh, pokoknya nyekel bas ngono. Menang gede tok tapi ya. Angel iki. Cintaku gak iso mbok teng-teng. Ya. Cintai butuh gini cak gak dem. Iya, tapi itu susah ya menurut Susah saya? Mas, jujur susah. Oke. susah. Apalagi yang aku hidup dunia malam ya. Wih, tambah paling yo iso pun paling pas lagi pelayanan di gereja sih. Iku pun, Karena stereotipe dunia malam dan untuk anak gereja anjir. itu Mas, Iya. itu pun waktu awal-awal aku kerja dunia malam, wis dianggap wong gak paling suci ya. Hmm. Bahkan Iya. orang yang dulu ngejudge aku mentingin duniawi segala macam malah dia yang pengen diajak main reguler sekarang. Oh. Saya kayak, wih, apa sih wong iki? Oke. Biar awal-awal kerja di dunia malam dijudge gitu-gitu. Bener Mas. Makin nempel tuh ya. Iya, makin nempel. Jadi orang-orang kayak misalkan ada event Natal lah, wis gak usah jadwal Beckham wis pasti akeh gak iso. Oh. Padahal aku juga bisa memprioritaskan ketika
emang harus latihan. Ya udah tak obrolin sama bandku, aku bisa gini dan aku juga bisa nge-change jadwalku buat ngatur di tengah-tengahnya buat latihan, prepare. Sebenarnya bisa juga. Sebenarnya bisa, cuman mereka ya kadang nggak ngobrolin. Ya gitu sih. Tapi Memutusi. memutuskan. Iya, langsung stereotip, sekali gak iso Iya. Tapi ke situ sih, Mas. Padahal begini, tapi memang di era sekarang kan pekerjaan itu menjadi sedikit open public ya, kerja di Iya, klub malam benar, dan lain-lain. Karena emang ternyata iso nang klub malam gak ngombe alkohol gitu, ngombe teh Ya. pun iso loh. Bisa, Mas. Bisa minum Bisa. air putih dok bisa loh. Bisa, Mas, bisa. Bener kan? Bisa. Tidak dipukul rata seperti itu. Iya, Cuman benar. karena segmentasi dan fase hidup orang berbeda, makanya nek awakmu saiki ngobrol ambek wong sing ngomong klub malam iku diskotik, wis pasti dijas awakmu. Iya awas. Lu awas Cuk, diskotik. Diskotik yo gak Wis masuk. gak ono sih, Mas. Gak masuk diskotik ya Allah. Nek klub oke. Iya, gitu. night club ya. Pub, Iya, ngono ya. pub. Oke. Berarti secara sadar Beckham 29 tahun, setiap bulan Ramadan pasti ngerti ya nek iki bulan Ramadan gitu dengan sudah, berjalannya. Iya, dengan berjalan waktu saya berdewasa juga udah paham sih. Nek hal yang paling kamu ingat, entah itu positif atau apa ya, kebaikan gitu di bulan Ramadan, ono enggak? Jujur kalau yang paling efek itu senengnya waktu kumpul keluarga sih, Mas, karena keluarga mama kan Masih kan, banyak yang iya, muslim ya? muslim dan di Jawa. Soalnya keluarga papaku itu di Ambon, Mas. Papa asli Ambon. Jadi pub dan Ambonnya itu bukan Ambon yang umum, Mas. Jadi kalau misalkan di Ambon di Batam itu kelihatan Singapura kan, Mas. Kalau Iya. di tempatnya papaku kelihatan Aussie wisan. Bener-bener paling pucuk. Jadi Jadi- daerah apa sih? Namanya Pulau Kisar. Pulau Kisar. Iya. Oke. Paling bawah, pulau Paling paling bawah. bawah, iya bener, Mas. Pulau Kisar, bukan Pulau- pulau pasir. Kisar. Kok pasir? Yang sempat dipakai rebutan Australia sama Indonesia. Kayaknya itu lebih ke aset sih, Mas. Oh, bukan ya? Kamu Iya, masih bukan. agak ke timur lagi berarti. Iya. Oh. Timur ke bawah gitu. Anjir. Gitu. Jadi ya ngerasa saudaranya akhirnya kan mau nggak mau ya yang dari mama. Heeh. Senangnya itu kumpul keluarga terus ya setahun sekali kan, Mas. Iya. Soalnya aku sendiri kan juga mungkin kalau pas mama biasanya bisa kumpul kan mama saudara-saudaranya banyak di Kediri kan. Iya. Kalau misalkan kumpul kadang aku nggak bisa. Tapi Oke. kalau misalkan benar-benar pas Ramadan kayak semua ngumpul gitu sih, Mas. Oh. Kediri. Paham. Sorry, anak keberapa kamu? Saya anak pertama, Mas. Dari? Dari 2 bersaudara. Oke. Adik perempuan ya? Cowok, Mas, cowok. Oke, Kebetulan. Jawa. Iya. Anjir, itu di sisi lain nek keluarga dari mama tuh kadang malam minggu atau weekend adalah tempat ngumpulnya mereka karena muslim. Heeh. Di sisi lain kamu lu weekend wae Iya, aku heeh. ketemu Iya, iki. heeh. Bahkan Iki. iya kan. Apa? Ketemu kanca-kanca Iya, nang gereja. Ketemu kanca nang gereja. Nah, aku seneng trawe kecilik biyen soalnya ketemu kanca-kancaku. Iya, iya, gitu. Iya, boleh. Lanjut. Itu ya, Mas. Jadi kayak kadang pun cuman apa misalkan katakanlah mama waktu Ramadan atau pas Lebaran gitu mama udah stay seminggu gitu ya di Kediri. Paling aku ketemu pas cuman jemput itu. Kalau enggak kadang waktu nganter itu biasanya gitu karena biasanya kalau tempat reguler kan ada beberapa tempat yang seminggu doang tuh tutupnya. Gak Oh, lama iya, langsung setelah- buka lagi. Iya. Guyar. Tapi Senyum. lebaran sampai lebaran ngerayain juga ya, karena kan background story dari ibu itu adalah apa ya, Jawa dan Iya, Muslim ada dulunya. muslimnya, iya. ini banyak Fir terjadi. Jadi Banyak, orang-orang banyak. orang-orang Kristen Banyak Katolik kan itu bebek. banyak anak bebek, iya. Banyak memang anak bebek sing cilik memang. Iya lagi. Banyak. Nah, orang-orang Kristen Katolik tetap ngerayain yang namanya Lebaran, bagi-bagi fitrah, bagi-bagi apa itu angpau lah ya Oke. bahasanya. Gak tahu apa ning iki bahasanya apa ning Muslim. Bagi-bagi. Sing di kita kasih gitu kan? Iya, Mas. Sangu. 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 Nah, bagi-bagi kayak ngono, Nah. terus mari ngono makan lontong dan opor Iya. gitu. Iya. Itu juga ngalami ya, Pak? Ngalami, Mas. Jadi soalnya ada beberapa saudara yang emang udah ngerantau di mana di Surabaya juga. Biasanya mereka pulangnya ke Kediri biasanya lebaran kedua. Kalau Nah. misalnya hari lebaran pertama ya aku sama mamaku biasanya kalau pas papa nggak lagi kerja pasti nyamperin kayak unjung-unjung lah. Iya, Yoi. unjung-unjung, benar. Iya, unjung-unjung. Entuk awakmu sangu.
Biyen sih entuk THR itu Mas. THR itu entuk. Biyen entuk, cuma saiki wis gede yo gak. Lho pas cilik ngumpul Oh, juga. entuk. Gokil bro. Entuk Mas, entuk. Setidaknya dari Beckham ini membuat kita bisa memvalidasi bahwasanya Ramadan tuh nyata kehadirannya. Iya, benar. Gitu. Nah, bab puasa sendiri dari Beckham. Aku kan nggak ngerti nih agamamu apa sih mau pramuka ya apa? Kristen Mas. Pramuka. Kristen. 2 kali apa 1 kali? Kristen Iya. gitu. Bahkan Kristen sing Katolik Protestannya suka gak ngerti aku perbedaannya. Nah, kalau dari Beckham sendiri Kristen, ada nggak memang di ajaranmu untuk perintah puasa gitu? Ada Boleh sih nggak Mas. dijelaskan? Ada sih Mas. Kalau di kebetulan apalagi di gerejaku itu ada Kok yang kok kita mau berdoa terus ya? Gak ngajeni aku. Oh, iya. bukan berdoa. Enggak, berdoa ini Pak. Oh, beda ya. Iya. Tangan kanan apa tangan kiri, Pak? Tangan kiri di dada Mas, tangan kanan Tangan di kiri. atas. Oh, Ya. ngene. Ya, Kayak tanda berserah ini namanya. Oh. ada guler iki, Pak. Iya, iya. Nek sing digenggam Gini. Ya sama berdoa juga sih Mas. itu tapi bukan dari Kristen. Dari Kristen juga. Oh, Kristen juga. Oh. Sebenarnya itu cara berdoa itu bebas, asalkan fokus sih. Oh. Ini gak apa-apa ini. Cuman kalau aneh sih Mas fokus lek ngono ya. Iya benar. Angel fokus ya. Sing ngarep juga gak fokus. Ambek berarti gak boleh di gereja dalam kondisi luwe. Benar Mas, benar. Karena gak nggak fokus. Karena gak fokus. Iya kan? Iya. Bener loh anjir. Tapi kalau Katolik sebelum misa harus puasa malahan, Pak. Sebelum misa harus puasa. Harus puasa 1 jam sih. 1 jam Oke. sebelum misa gak boleh masuk makan nggak dan boleh minum. Jam Enggak, itu ritual. Gini. Ritualnya tidak boleh makan Oh, dan iya, iya. minum sebelum misa gitu. Harus- Oke lanjut sih. harus tukaran ya? Jawab iki lho. Kita jawab iki lho. Oke. Gila, Perintah gila, gila. puasa di bab Kristen ada nggak? Kalau di Dalam setahun nih. ya kalau di Kristen sendiri itu sebenarnya Yesus pada intinya itu mengajarkan puasa cuman supaya ibadahmu itu lebih fokus dan lebih khusyuk, supaya lebih mendekatkan diri secara spiritual. Karena kalau mau ngikutin ajaran puasanya Yesus sendiri, karena Yesus puasanya waktu itu 40 hari 40 malam. Ya. Yang dimana nggak mungkin dilakukan secara manusia kan Mas. Mungkin. Maksudnya itu lek di kitab diomong bahwa gak makan dan Iya. minum. Nggak mungkin. Jadi intinya kamu puasa harus tidak terlihat seperti orang puasa. Jadi nggak boleh lemes, nggak boleh apa namanya? Minyakilah rambutmu. Iya, Tuh. bener-bener ya udah kayak biasa aja. Jadi Cuman nababnya mambu. Nah, ngono, Pak. minus iku sih koyo ini. Heeh. Cuman kalau di gerejaku akhirnya menerapkannya dibagi kayak 2 kategori Mas. Karena beberapa ada yang tua kan nggak mungkin yang Iya. full juga kan, Iya. yang tua-tua. Jadi di gerejaku itu ada namanya doa dan berpuasa setiap hari Kamis. Oke. Jadi puasanya itu dari jam 10 malam. Kalau yang tua-tua itu biasanya habis doa puasa jam 10 sampai jam 12 doa puasa siang. Oke. Tapi kalau yang muda-muda biasanya itu sekitar jam 3 jam 4 baru boleh buka 10 puasa. sampai jam 3. Iya 3 sore. 3 jam 4. Intermittent fasting. Dan gak minum itu. Enggak minum Mas, enggak minum, enggak makan. Bener men. IF itu. Iya, intermittent. Iya. Yang dimana Cuman ada muatan spiritualnya. Iya, cuman harus berdoa Mas. Jadi Oh. kalau enggak berdoa pun enggak dianggap enggak sah. Ya mungkin. intermittent iku mau Nah, lah gak bener. berdoa. Masalah intermittent itu adalah metode kesehatan. Iya, benar. Paham gak sih? Iya, Sebelum iya. itu ketemu namanya IF, maksudnya di gerejamu sudah menjalankan Iya, itu iya. gitu. Itu sudah dari gereja berdiri udah kayak gitu udah. Berarti itu nggak sabar. based on kitab Iya, suci ya? ha, ha, ha. Dari kitab ya? Ha, ha. Oh, golek celah kok iso ketemu ya anjing. Wih, rada merinding juga nih biasanya. Kenapa kok merinding? Biasanya nah muslim kan sing teka-teki koyo ngono ketemu kan gitu. Baru kali ini untuk Iya, pertama iya. kali dalam hidup ada satu Ada teka-teki nanya, yang Hati-hati sama. aja. Iya. Ngomongin sains dan Alkitab, ngono tau maksudnya. Ha. Banyak sebenarnya Mas. Cuma Jangan dikasih tahu aku. Oke, siap. Tertarik kok dia. Iya, makanya. Biarkan Kan Islam itu selling menjadi- point. Iya. Itu selling point. Iya, selling point. Lanjut. Iya. Terus Jadi itu ya. iya dari awal Jam gereja- 10 10 malam malam sih Mas. Kalau sampai yang 12. tua-tua mungkin ya itu jam 12 karena selesai doa puasanya kan jam 12 siang. Tapi kalau yang usia saya mungkin sama yang dewasa muda lah katakanlah itu jam 3 sampai jam 4 sore. Oke. Gitu sih Mas.
Soalnya kalau mau ngikutin waktu ajarannya Alkitab, dengan zaman sekarang udah nggak relate sepertinya dengan kebutuhannya udah nggak relevan juga. Kalau di mana aktivitas kita juga terlalu banyak, terus orang-orang pada zaman itu pun puasanya benar-benar nggak makan nggak minum. Ada yang puasa, kalau di Alkitab itu bahasa Alkitab dikit ya Mas ya, boleh? Boleh silakan. Kayak ada namanya puasa Ester, itu benar-benar 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Puasa Ester? Iya puasa Ester Mas. Ya apa iku cerita Mas? Dilo ya. Jadi ada juga itu metode diet. Hari pertama, kedua, ketiga nggak makan. Oh iya Mas. Selama 72 jam. 72 intermittent dibagi. Iki nggak makan sama sekali. Lah iya kan intermittent kan istilahnya bisa sampai 72. Oh iya benar, 72 jam. 72 dibagi sama 3. Baru nyadar aku ya. Puasa Ester itu apa pemaknaannya? Waktu itu Esther kalau nggak salah ya Mas, kalau nggak salah. Enggak apa-apa. Kalau nggak salah apa cukup amannya dikongkon Deddy Kobuser ngono. Karena emang lagi ada permasalahan yang emang harus diselesaikan dan belum menemukan jalan keluarnya, akhirnya Esther ini memutuskan buat puasa itu tadi. Oh, tirakat. Ya, lebih kayak gitu. Sama kayak puasa Daud gitu loh, Fir. Nek puasa Daud itu pemaknaannya ya apa? Poso, gak poso ngono kan? Poso, gak poso. Iku ya sehari apa? puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sebenarnya itu untuk pembersihan diri, untuk tirakat juga yang dimana bukan lagi untuk kehidupan kita, tapi setelah kita, anak cucu kita. Gitu. Tapi sebenarnya kesehatannya tetap kita yang dapat ya impact-nya. Iya, gitu. impact. Selain itu apa mana? Selain puasa Ester. Tapi aku taunya itu aja sih Mas. Oke. Itu yang pernah kamu lakukan juga, Mas? Belum sih Mas. Okay. Ya waktu itu pihak gereja pernah mengadakan, cuman aku nggak ikut. puasa Ester itu. Iya. Cuman emang koyoke manusia di batas waktu berapa yang tidak masuk asupan gizi tuh koyok sekarang ini kan lebih tenang nih, lebih kalem gitu kan, nggak uang lebih kalem, nggak gampang keceplosan gitu kan. Apalagi mau memutuskan sesuatu yang belum ketemu jawabannya gitu. Iya, Makanya coba tuh sekali-sekali aja mumpung di agamamu kan, kamu coba aja 3 hari toh. Iya. Karena gak mungkin wong poso iku mati. Iya sih bener. Percaya aku. Kecuali dia nyebrang nang tol. Iki kalimat terakhir lho, rungokno rek. Percaya aku. Kon. Panselane ndek kuno tadi. Kondisi lemes nyebrang nang tol kae iso menghindar. Pasrah aja. Kon gak bales aku ja. Golek perkara. Nah, balik ke PK. Puasa yang pernah kamu ikuti sesuai dengan ajaran agamamu, puasa apa? Ya itu tadi Mas. Esther. Enggak yang doa puasa, doa dan puasa yang dilakukan jam 10 sampai biasanya itu apalagi ketat-ketatnya itu biasanya 40 hari menjelang Natal pasti kayak gitu terus. Selama 40 hari? Iya. Tapi kenapa menurutmu Beckham ada kultur puasa di Kristen dan mendekati apa masa Natal itu? Apa pemaknaan dan tujuannya? Kalau aku sendiri sih ngerasainnya lebih fokus ya Mas ya. Secara ibadah kayak kita bangun pagi itu diingatkan, oh ya kita lagi ibadah. Puasa kan ibadah kan Mas. Kayak oh ya kita lagi ibadah. Oh ya persiapan buat persiapan Natal. Oh ya harus ini. Oh berarti harus mempersiapkan ya emang. Yang pertama itu ya setahun sekali juga kan waktu Natal. Terus hari kelahiran Yesus juga kan. Jadi kayak bisa gak sih orang yang kita kado aja biasanya spesial. Ini masalah tentang spiritual gitu loh. Jadi pemanaknya lebih dalam akhirnya. Lebih persiapannya lebih dari luar maupun dari dalam itu akhirnya lebih ya prepare aja, prepare gitu sih Mas. Kalau dari aku sendiri. Kalau dari tubuhmu sendiri ketika mencoba untuk straight 40 hari puasa seperti itu, apa yang kamu rasakan? Awal-awal ya sama kayak Mas Firsa sekarang sih. Benar, jujur. pasti lemas. Lemas. Aku kayak ngomong ambek bim-bim slang lho. Ini kan enak banget anjing. Akal sih ngomong aja di jadwalnya sore, kalian jadwal sore. Kagak sih, menurut gua lucu gitu. Mentok saya sok gue nih, ya kan. Lu keren banget. Apa sih lo? Menurut gua lu keren. Menurut gue yang alami-alami aja deh. Jangan yang kimia-kimia deh. Bim-bim udah gue kasih tahu. Kayak ngomong sampai komeng. Lu keren sih Vira. Lu keren. Menurut Beckham tadi, secara impact lemas awal-awal. Awal-awal jujur lemas Mas. Jujur aja. Tapi hari kayak seminggu berjalan tuh kayak, oh iya ternyata bisa ya. Ternyata bahkan setelah puasa kayak makan siang ku aneh sih Mas. Itu dia. Anak ngono nih. Iya. Iya. Makanya kan MS kan harus masak kan Mas. Jadi
Ayo mangan kok gurung luwe tapi. Tapi gak mangan diomong duraka. Gak ngajen wis masak. Karena Iya, memang bener. lambung lagi penyesuaian. Iya. Hormon ghrelin-nya lagi bingung. Iki ya wayai juga atau memang dia udah masuk ke transisi di mana dia sudah terbiasa Iya, dengan bener sih Mas. posisi lambung itu kosong. Mm-mm. Energinya pakai ya itu tadi ya, dari gula jadi pakai keton, pakai lemak itu tadi. Oke, Dan 40 hari ya, lebih Iya, panjang 40 ya. hari ya. Makanya secara penyesuaian lambungnya lebih panjang lagi tuh bab makan. Biasanya juga nek street, ini kita ngomong orang-orang yang street ya terhadap Iya. ibadah puasa misalnya. Dilakoni, cek. Selesai nih. Nah, Seminggu ke depan nek dijak mendem, pasti mendeman. gas. Pasti mendeman tapi ngombe didik ya metabolismenya kan. Sesuai metabolismenya. Kayak relate Mas. DKI biasanya sak seloki menter hari ini. biasa 10 sloki sak slok iki aku ngantuk ya kaya wis tuwa. Iya sih, bener sih Mas. Ya untuk beberapa orang peminum sing nemen banget Fir, iku ada di titik di mana ketika ngombe wis gak kerasa sak botol iku gak mabuk. Oke, Artinya kan metabolismenya wis bener-bener buruk tuh. benar. Olahraganya, fungsi ginjalnya, fungsi livernya, Hmm. pankreasnya itu kan wis bener-bener rusak sehingga tidak bisa merangsang atau mendapatkan rangsangan dari alkohol itu. Benar. Gak dapat high-nya itu tadi. Makanya puasa diwajibkan. Nah, untuk mendetoksifikasi itu bener, semua. ben turun maneh Hmm. levelnya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin terakhir ya, agak dalam dikit Mas. Boleh Mas. Aman. Untuk menjadi seorang minoritas terus di masa-masa puasa gitu. Pernah gak awakmu terpikir juga di dalam benakmu yang paling dalam di relung-relung hatimu gitu. Jerui. Itu bener gak ya aku juga keputusan untuk menjadi seorang Kristen? Niku, maksudnya niku Pernah gak? bisa jadi Kan keimanan seseorang itu bukan saat dia yakin, tapi Bener. saat dia mempertanyakan, Mbak. Bener. Iya Bener, kan? bener sih, Nah, Mas. itu momennya apa? karena pertanyaan sebelum jawaban Punchline ini kemana ya? karena Aku delok Firza kayak motornya Randy kan dulu kan. Apa? Numpak motornya Scoopy Joy gitu. karena Berbet. jawaban setelah pertanyaan bisa jadi melahirkan sebuah keyakinan baru yang Benar. dimana bisa jadi kamu menjadi terlahir kembali di usia tersebut gitu kan. Iya, bener sih Mas. Oke. Ada nggak? Ada Mas. Aku ngerasa pernah ada di titik rendah lah. Wah, Standar podcast kan nih. Titik rendah. Nice. Iya. Oke, enak iki enak. Yang dimana aku waktu IP kamu rendah semua. Ya. Tak congor koncok titik rendahmu sakmono, Cuk. enggak Mas. Enggak ngefek soalnya. Wong ben-benan Iya. kok. Enggak ngefek gelarku. Terus waktu kelas 3 SMK itu aku ngalamin kecelakaan Mas. Di depan sekolah persis. Jadi aku habis makan, niatnya pulang itu mau latihan Natal. Desember itu. 2000 berapa? 2000. Tak jelas. 15. Latihan Natal itu maksudnya pelayanan. Ya, mau persiapan buat Natal. Nah, Kebetulan benar-benar belum latihan sama sekali karena waktu itu aku kelas 3 SMK yang dimana aku lagi tugas akhir Mas. Kan Sibuk-sibuk. Iya, benar-benar mereka nungguin aku lah. hmm. Pas itu, iki tak mangan sih lah. Mulai iki Yeah. karek adus langsung budal. Yes. Mari mulai mangan, aku bareng Ki Mas. Moro-moro ono mobil itu kok mburi nyerwodok aku dan entah kenapa rame-rame kena iku ndek aku. Oke. Oh, dari sekian banyak Iya, anak-anak Mas. itu yang jalan kaki, Heeh, Ya kan? nyerwodok iku ndek aku tok lho. nginter sih itu. Kiriman kok. Sing jenenge Beckham iku yo. Ayo kan. Gitu. Iku Apa mobilnya? Honda aja saya salah Mas. Oke. Buanter terus akhirnya lari segala macam lah ya wis. Lari. Yang nubur lari. Iya, heeh. Astaga, terus Ya aku nggak pernah ngalamin kecelakaan patah kaki kan. Aku itu kayak rasanya aku kayak serempet biasa Mas. Ngadeg kok lugur maneh begitu. Koncoku sing wedok ndelok sing sikilku iki wis ngene-ngene. Sing sebelah kiri sendiku ki wis keputer. Wih, wis. Koncoku mbelok "Kam, kakimu wis." Iku wis kabeh sing ono nang kono nggotong nyeluk ambulans segala macam digawa di RSI. Kebetulan aku sekolah di Petra Mas, Petra Jemur loh. Oh, Gawe nang SMK Petra. Iya, SMK Petra. Di RSI Oke. Jemur Mas, kan paling Iya, deket iya, tuh. iya. RSI ya. Iya, RSI. Oke, lanjut. Kan toleransi Mas. benar.
rumah sakit terdekat di apa namanya di scan tuh di ronsen lah. Iya. Emang bener ini patah depan belakang. Yo yo cak wis keple cak. Iya. Terus Emang bener. ininya los sendi ankle-nya. Bener los muter gitu. Terus akhirnya operasi lah. Ketika operasi, dokternya itu bilang 3 bulan udah bisa jalan kok. Sampai 3 bulan itu bener-bener nggak yang tulang ini nggak nyambung sama sekali mas. Proses penyembuhannya Iya. itu ya. Oh, Jadi gitu? patahnya kan katakanlah tulang kering kan gini kan mas, harusnya normalnya. Itu tuh gini terus. Udah sampai berapa nggak bulan? nyambung. Nggak mau nyambung. Udah sampai Nggak ngobrol paling. Mungkin beda keyakinan. Iya. Yang satu yakin tulang, satu Iya. yakin gaji. Yang satu suka efek rumah kaca, yang satu Hindia. Nggak nyambung. Terus akhirnya itu ya namanya orang tua kan mas, nyari dokter sing baik lah intinya kayak gitu. Ya nyari dokter sampai ganti dokter berapa kali itu sampai akhirnya nemu yang cocok, sampai dokter yang terakhir itu ngasih obat yang dosisnya tinggi. Iya. Dicoba berapa bulan nggak ngefek. Dokternya bilang ini wis Loh, kamu rawat inap itu di pulang pergi mas. Oh, di kursi roda berarti, Iya Bu? kursi roda mas. Aku unas pun kursi roda waktu itu mas. Oh. Wis nggak bisa ngapa-ngapain karena bener-bener nggak nyambung dan nggak boleh napak waktu itu. Oke. Bener-bener tiap sekolah itu harus diperban karena bener-bener sensitif kan, karena ini Iya, kan iya, kaki iya, kan iya. pondasi kan mas. Iya. Betul. Jadi waktu itu dokternya ngomong, iki sikilmu gak waras, tak kayak obat gede malah lambungmu kena. Ya bahasa Jawa ngono. Iya. Dokternya Jawan karena dokternya pun ya bingung, iki kenapa gak iso waras karena Kalau di RS Royal bahasa Indonesia. oh iya. Iya. Beneran bro. Ya, National segmentasi. Hospital Iya, juga iya. bahasa Iya Indonesia. sih, iya sih. Enak. Bener sih. Dokternya saking bingungnya Jawan kayak guyonan apa dokter. Rumah sakit hewan ya gak bahasa anjing. Terus. Nah kok entah kenapa Amin berapa dokternya kan minta akhirnya kamu operasi ulang aja, tak Iya. identifikasi, tak buka gimana caranya, entah pokoknya kamu harus nyambung ini karena kamu masih muda waktu itu. Ya wes, lah kok selang beberapa hari itu malah pennya itu patah mas. Ternyata pennya yang dikasih itu nggak kuat dari rumah sakit yang sebelumnya. Itu di rumah sakit mana akhirnya awakmu? Oh tetap di RSI lah, waktu operasinya itu bukan di RSI karena waktu itu RSI penuh mas. Oke. Terus Jadi akhirnya akhirnya balik ke RSI lagi, ternyata dokternya yang bagus itu di situ. pennya patah tadi. Iya, pennya patah. Akhirnya benar-benar dicek ulang. Terus yang namanya dokter ya mas ya, mereka diwakal lah. Jadi penyembuhannya Pasti ortoped pasti ini. penyembuhannya harus itu tulangku itu dibuka, dikerok. Jadi semacam dicangkokin mas. Jadi hasil keroknya itu kayak dicangkok di tengah-tengahnya. Ternyata waktu dilihat itu emang saking parahnya kecelakaannya, tulangnya itu udah nggak mau respon. Dan sel tulangnya udah mati sih. Oh. Dan itu hampir jarang ketemu di Indonesia, itu hampir jarang. Apalagi di usiaku waktu itu ya. Iya, sangat masih muda. Mm-mm. Regenerasinya masih. Iya, makanya bagus dokternya harusnya. itu kaget. Semua dokter yang nangani aku itu kaget semua. Kok bisa ya? Bolak-balik. Ya akhirnya nggak tahu kejadiannya gimana. Operasi lah, lama sih mas. Operasi aku bener-bener lama, pendarahan juga. Iya. Terus dalam benakku tuh balik lagi ke spiritual dia. Iya. Wih, aku gak tahu aneh-aneh, gak tahu lapo-lapo kok iso dijino sampai semene ya Tuhan. Wih, Sampai keren. ngono kan. Salah apa aku yo? Iya. Oke. Maksudnya ngomong nakal konco-konco sing liya ono sing luwih gua ada Biasanya ngono kalkulator. Iya, gitu, akhirnya perbandingan Mas ya. Hmm. Gak terima. Cuman gak ngerti apa pas aku metu habis selesai operasi ku Mas di ruang sendiri kan. Pokoknya habis operasi itu harus dibiarin sendiri dulu, enggak boleh langsung dibawa kamar. Cuman nggak tahu kenapa murmur aku nangis Mas. Nangis ngomong kayak udah tenang aja. Tunggu rencanaku setelah ini. Cuman aku nggak tahu setelah ini tuh apa, gak ngerti. Mas. Ono suara gitu. Iya Mas, Oke. secara spiritual seperti itu ya. Terus ya wis nangis biasa, terus wis marilah. Ya aku anggap angin lalu aja sih Mas, karena ya kan nggak masuk di akal opo coba. Apalagi waktu itu sih mangkel-mangkel lah puji Tuhan kok di Iya. apa Sampai diizinkan segininya. iya sampai segininya. Bener Mas, akhirnya itu dari situ sebulan itu langsung sembuh. Bener-bener langsung nyambung Mas. Pas di ronsen loh, ini udah langsung nyambung, bagus ini, berarti bener kemarin prediksi saya harus gini. Wes lah mulai belajar jalan. Lah, aku itu sebenarnya dulu itu pengen masuk kuliah musik Mas di Unesa.
dan diam-diam udah daftar. Cuman karena papa nggak ngerestui kan. Wis kowe iki calon kepala rumah tangga. Atene ben-benan anak bojomu ate kayak mangan opo. Papa ngomong ngono istilahnya kayak ngono lah. Tak kayak dem-dem lah apa. Wis lah ben-benan nang gereja ae gak usah aneh-aneh. Oke. Masuk akal. Padahal aku itu udah daftar Keinginan diam-diam orang Mas. tua. Jadi tinggal registrasi sama tanda tangan orang tua doang sama keterangan kalau negeri kan gitu kan. Oke. Akhirnya ya wis angus, terus papa bilang, "Wis papa lu masih bisa sanggupin nguliahin kamu normal." Kayak maksudnya ya wis jurusan-jurusan sing normal. Paham. Ya orang kantoran. Ya wis mikir kan, aduh, jurusan apa ya? Bingung akhirnya aku masuk di WM Mas. Widya Mandala ngambil psikologi. Oh. Ngambil psikologi wis lah, karena pikirnya wis lah. Lek dadi akuntan ya gak mungkin. Komunikasi terlalu akeh arek-areke. Terus apa mana bisnis? Yo lah bisnis. Paham. Cobalah psikologi. Masuk psikologi. Ya wis aku prediksiku itu cuman nang kuliah wis. Kuliah pulang Mas, kupu-kupu. Cuman ternyata di kampusku itu di WM itu harus mewajibkan ngumpulin 100 poin itu tadi. Lah lek aku melok kepanitiaan wis males aku Mas, karena di SMK aku terlalu aktif. Pikirku wis entek lah wayahe ngene-ngene. Ya wis paling cedek apa ben-benan lah paling. Lah kok ketemu iki Mas, secara gak sengaja ketemu teman lamaku yang dulu itu sering main pensi bareng. Ternyata dia udah reguleran duluan. Oh. Jadi yang aku awalnya, wih kuliah iki, alah kalau lek sampean ngerti drum Resolve 5 lho Mas. Iku bola play ku sak goreng Resolve 5 Akbar iku. Oh. Lah dhek sing pertama kali ngejaki aku reguler. Dadi lek ditakoki apa reguleran carane, yo gak ngerti, yo wis bae kanca moro-moro sampai saiki malah dadi pekerjaan tetap cek. Oh iya iki rencanane Tuhan ya. Oh, di situ. Sampai akhirnya kok Tuhan yang ngopeni tuh kerjaan iki ngono Mas. Iya. Istilah. Sikilku cuk kaku tapi selama kon cerita. Aduh Lino Iki rasane. Mas Bekasi iki lho. Tapi wis dijukuk iku pene. Wis Mas wis. Oh iku tulang iku. Iya. Wis iki sing lek sing kiri sing iki. Nah iki. Aduh. Iki di sliding puyol gak apa-apa iki Mas. Matamu puyole gak mentolo. Iku sih Mas akhirnya ya wis jadi normal gitu ya ternyata aku bertahun-tahun ngalami ternyata impactnya itu ya sekarang ini walaupun harus melewati hal tersebut. Iya. Tapi Tuhan ada ya selalu Iya ada. ternyata ya Tuhan menyertai itu. Tuhan menyertai. Apa tuh selebrasi Messi tuh? Ini. Oh kanan Iya. kiri. Kalau Kristen kan enggak tanda salib. Oh enggak ada ya. Nggak ada Mas. Langsung. Nek kan gak duwe langsung ini ae gawe nggonku gak apa-apa. Diselehno loh selebrasi ini. Oke lah kalau begitu Beckham, terima kasih ya Terima kasih, Beckham. atas obrolan hari ini. Ya. Banyak memberikan insight buat aku, terutama di agama yang kamu yakini ya. Ya, Gitu. Oh, ternyata kalaupun dijalani juga metode puasanya lebih berat. Ya. Gitu. Ya. 40. Terus beberapa Ada juga Esther yang 3 hari langsung ketemu sains itu. Jadi ya bayangno kon sahur Minggu ya kan. Bukone Rabu. iya. Ya apa itu. Dan harus berdoa itu Mas. Dan harus Harus berdoa di gereja. Mending padel nih aku. Gitu. Banyak memberikan insight-insight baru dan pastinya aku kembali bisa meyakinkan ke Ultras Buntu bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar event tapi dia hadir dengan keberkahannya. Benar Mas, Yes, benar. Terlepas dari orang yang meyakini atau tidak, buktinya kayak Beckham tadi, enak Mas akeh pilihan jajan ya. bener. Itu kan sebuah kenikmatan mungkin Iya, ya. benar. Itu mungkin kalau dari aku sih, kalau dari Bian Buat aku yang alami aja. Enak banget anjing. Lu udah enak ini. Udah enak bro. Diem aja. Delay jam terus bisa. Aku kurung salat asar, Iki awak dhewe penutupan sih setengah jam. salat asar. Si pongor-pongoran sempet lah yo. Gurung. Dulu pongor-pongoran dulu. Golek takjil, iki kepres kabeh. Oke. Nah, cepet. Ya, terima kasih ya Mas Beckham. Terima kasih, Mas Pengalamannya Beckham. luar biasa, Ya, pengalaman spiritualnya juga di akhir-akhir teman-teman bahwa tadi Mas Beckham dari pengalaman diyakinkan lewat peristiwa tragedi. Iya, benar Mas. Beberapa orang itu diyakinkan pengalaman spiritualnya itu lewat kisah-kisah bahagia. Beberapa juga lewat tragedi. Iya, benar Mas. Nah, yang sering kali kisah-kisah membangkitkan itu kan lewat tragedi. Benar Mas, benar banget. Tapi tidak semua dari kita siap untuk berhadapan Nah, sama itu tragedi. loh.
Ya kan. Memang ketika kita dengar kisahnya Mas Beckham, anjir keren ya. Tapi kan siap gak? Gitu. Iya. Setengah gendeng sih aku Mas Hasin Mas Setengah jujur gendeng ya. ya? Iya. Ketemu orang aku wis gak siap Mas itu serius. Iya, ya aku kebayang sih anak SMA posisi kayak gitu. Anak SMK lagi ya. Iya, SMK Mas seneng-senenge dolen kanca-kanca mau menghilang ae. Wis gak ono sing nyambangi ya. Lumayan trauma ya. Dan posisi jadi manusia paling lemah itu kan menyebalkan ya. Bener Mas. Dikasihani terus gak dilibatkan. Bener, Mas. Gitu-gitu. Terus gak dianggap loh. Iya. Akhirnya orang berefleksi. Jadi di masa-masa Ramadan ini ternyata kita sedang diajak oleh Mas Beckham untuk berefleksi, ya kan, menyadari diri sebelum tragedi itu datang. Itu justru ketika kita berpuasa berbuat baik di bulan-bulan yang suci ini, di hari-hari yang suci ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menenangkan diri. Kalau belajar dari Mas Firza kan puasa itu waktu jadi berjalan lebih lama gitu. Dan ini adalah momen yang tepat untuk sering-sering berdialog dengan Tuhan. Kurangi hal-hal yang memang sifatnya duniawi gitu. Yang didetoks itu kan pikiran ya Pak ya. Yang didetoks itu gak cuma pikiran sih, secara psikologis. Iya benar. Secara spiritual juga manusia mau dibersihkan. Yang sangat disesalkan adalah begitu jebret lebaran kembali lagi lebih parah. Wayai gitu. Itu sih teman-teman. Jadi harapannya ketika kita selesai Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan baik itu tetap berlanjut. Itu yang baik ya pesan di podcast ini hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Beckham. Terima kasih Mas Bi, Mas Fir. Siap, Mari kasih ini kesempatan. betul. Ketemu lagi di lain hari. Terus ini sudah 5:30 sore. Ya 5:30 sore ya. 5:30. Ya 5:30 sore. Sebentar lagi Mas Firza mau buka. Semoga Mas Firza mendapatkan takjil. Amin. Warnya Anda sudah saya bawa satu di sini. Ya kan. Harusnya ngefek sih Mas. Iya kan, harusnya ngefek lah ya. Iya si cilang iso lah. Nah, Untuk es kudu minimal. Iki lek antrian pertama, iki juga lumpia 16 iki. Iya kan? Esnya tak borong es itu, Mbak es enak. Ayo guru ngasar, Cuk. Wis itu Fir. Terima kasih teman-teman tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.